Di sini saya akan menceritakan masa kecil dan latar belakang keluarga Muhammad Hatta. Siapa sih yang nggak kenal Muhammad Hatta? Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Nama aslinya adalah Muhammad Athar. Ayahnya Haji Muhammad Jamil, berasal dari keluarga ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh. Sedangkan ibunya Siti Soleha berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Sejak kecil, Hatta tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan berpendidikan. Kakeknya dari pihak ayah adalah seorang ulama besar dan pendiri surau. Pengaruh lingkungan keluarga ini sangat membentuk karakter dan pemikiran Hatta sejak dini. Yang kedua, saya akan membahas riwayat hidup dan pendidikan Muhammad Hatta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Hatta melanjutkan studinya ke ILC di Padang pada tahun 1921. Ia melanjutkan studinya ke Belanda dan mengambil jurusan ekonomi di Universitas Rotterdam di Belanda. Hatta aktif dalam organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Indische Vereniging. Organisasi ini menjadi wadah bagi para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang riwayat perjuangan Muhammad Hatta. Selama di Belanda, Hatta bersama Soekarno membentuk organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan pemuda Indonesia yang belajar di Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1928, Hatta aktif dalam berbagai kegiatan politik. Ia terlibat dalam pendirian Partai Nasional Indonesia atau sering disebut PNI dan menjadi salah satu pemimpinnya. Hatta juga seringkali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas politiknya. Yang keempat, saya akan membahas perjalanan karir dan prestasi Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan. Bersama Soekarno, Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keduanya kemudian menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan diplomasi. Hatta berperan penting dalam perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara-negara lain. Pembentukan kabinet. Hatta beberapa kali menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri dalam kabinet-kabinet Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi. Setelah masa revolusi, Hatta fokus pada pembangunan ekonomi Indonesia. Ia berupaya untuk membangun perekonomian yang mandiri dan kuat. Yang kelima, di sini saya akan membahas tentang masa pensiun atau akhir hidup Muhammad Hatta. Setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, Hatta tetap aktif dalam kegiatan sosial dan budaya. Ia banyak menulis buku dan artikel tentang sejarah dan pemikiran politik. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta.